Pernah nggak sih kalian dengar kata visum? Lalu, apa hubungan visum dengan dunia hukum saat ini? Mari kita bedah satu persatu. Apa sih itu visum et repertum? Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan tertulis atau resmi penyidik tentang pemeriksaan media terhadap seorang manusia, baik itu hidup ataupun mati, atau bagian dari tubuh manusia, atau berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah untuk kepentingan dari peradilan. Macam visum et repertum. Yang pertama itu adalah visum et repertum perlukaan. Ini adalah salah satu bidang forensik pada korban hidup untuk mengetahui penyebab dari adanya luka atau untuk mengetahui berapa derajat keparahan dari luka yang ada. Yang kedua itu adalah visum et repertum kejahatan asusila. Pada umumnya, korban kejahatan asusila yang diminta visum et repertumnya oleh dokter tentang adanya dugaan dari persetubuhan. Yang ketiga itu adalah visum et repertum jenazah. Maksudnya ini adalah visum yang dilakukan pada orang mati. Untuk melakukannya, penyidik akan mengajukan permintaan bedah mayat atau otopsi. Yang keempat itu adalah visum et repertum tempat kejadian perkara atau TKP. Visum ini dilakukan setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan TKP. Yang kelima itu adalah visum et repertum penggalian jenazah. Visum ini dilakukan setelah dokter selesai melakukan penggalian jenazah. Yang keenam itu adalah visum et repertum psikiatri. Maksudnya ini adalah visum yang diberikan kepada terdakwa yang pada saat pemeriksaan telah menunjukkan gejala-gejala penyakit kejiwaan. Yang ketujuh itu adalah visum et repertum barang bukti. Maksudnya ini adalah visum yang terhadap barang bukti yang ditemukan dan berhubungan dengan tindak pidana. Contohnya itu adalah darah, mani, pisau, dan lain-lain. Kemudian tahapan-tahapan pembuatan dari visum et repertum sendiri. Yang pertama itu adalah penerimaan korban yang dikirimkan oleh penyidik. Dokter akan menerima korban yang dikirimkan oleh penyidik untuk divisum. Yang kedua itu adalah penerimaan surat permintaan keterangan ahli atau visum et repertum. Visum et repertum dapat dibuat dengan adanya surat permintaan dari penyidik atau pihak berwenang. Namun, apabila korban ingin melakukan pemeriksaan tanpa adanya surat, maka dokter tetap akan melakukan pemeriksaan sebagaimana standar yang telah ditentukan. Namun, hasil tersebut hanya dicatatkan dalam rekaman medis saja. Yang ketiga adalah pemeriksaan korban secara medis. Dalam tahap ini, ilmu forensik akan diterapkan oleh dokter. Saat pemeriksaan, ada kemungkinan didapati benda-benda yang nantinya akan menjadi barang bukti, misalnya seperti peluru, pakaian, dan lainnya. Sejumlah barang bukti yang didapatkan akan diserahkan kepada penyidik. Yang keempat itu adalah pembuatan visum et repertum. Setelah pemeriksaan dilakukan, visum et repertum akan dibuat. Yang kelima itu adalah penandatangan visum et repertum. Visum et repertum hanya dapat ditandatangani oleh dokter. Yang keenam adalah penyerahan benda bukti yang telah diperiksa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Benda bukti atau barang bukti yang ditemukan pada tubuh korban hanya dapat diserahkan kepada penyidik, dan penyerahan barang bukti tersebut akan dilakukan dengan menggunakan berita acara. Yang ketujuh itu adalah penyerahan visum et repertum. Seperti halnya benda bukti, visum et repertum juga hanya boleh diserahkan kepada penyidik yang memintanya. Selain penyidik, tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk meminta surat visum tersebut. Lalu, siapa saja yang bisa meminta dilakukannya visum et repertum? Permintaan akan visum et repertum dapat dilakukan atas permintaan penyidik yang menangani korban luka-luka, keracunan, atau kematian yang diduga terjadi karena suatu tindak pidana. Hal tersebut sebagaimana telah dimuat dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru. Dengan kata lain, tanpa adanya permintaan dari penyidik, visum tidak dapat dilakukan. Format dari visum et repertum. Yang pertama itu adalah bagian pembukaan. Pada bagian ini berisi kata pro justisia. Yang kedua itu adalah bagian pendahuluan. Bagian ini berisikan identitas dari pemohon, pemeriksa, dan barang bukti, kemudian berisikan juga waktu dan tempat pemeriksaan barang bukti, keterangan dari penyidik mengenai kasus tersebut.
Yang ketiga itu adalah bagian laporan. Pada bagian ini berisikan semua hasil dari pemeriksaan. Yang keempat itu adalah bagian dari kesimpulan. Bagian ini berisikan landasan subjektif medis atau pendapat pribadi dari dokter yang melakukan pemeriksaan tersebut. Bagian kelima itu adalah bagian penutup. Bagian ini berisikan landasan undang-undang, pernyataan kejujuran, kemudian diakhiri dengan tanda tangan dan instansi dokter. Perlu diketahui bahwa visum et repertum tidak memerlukan adanya materai. Di mata hukum, fungsi dari visum et repertum adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah. Visum atau visum et repertum termasuk dalam kategori surat. Terkait dengan surat, Pasal 239 huruf C Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru telah menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintai secara resmi daripadanya.